Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SD Al-Hadi dan juga Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan juga berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh salah satu peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo, yaitu Ibu Latifatut Takia. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya selaku moderator membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan dan juga refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SDIT Al-Hadi. Kepada Bapak Muhammad Nurjana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Latifatut Takia selaku calon pengajar pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan yang membantu jalannya acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan diskusi diseminasi budaya positif yang dipimpin oleh Bu Latifatut Takia dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya mewakili Bu Kepala Sekolah Bu Tin Munawaroh SAG. Kemudian ada beberapa pesan dari beliau terhadap acara pada pagi hari ini. Kemudian beliau menyampaikan untuk diseminasi budaya positif agar Bapak Ibu guru di SDIT Al-Hadi nanti mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian nanti bisa disalurkan atau dipraktekkan terhadap sekolah kita, yaitu sekolah SDIT Al-Hadi dengan lancar, kemudian nanti bisa disampaikan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin belum bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati,
Sebenarnya apa sih diseminasi? Diseminasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu gagasan ide itu kita diskusikan atau kita sampaikan, penyaluran ide seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Latifatul Taqiyah. Nanti Bu Latifatul Taqiyah itu akan menyampaikan bahwasannya beliau mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian beliau itu mendapatkan ilmu dari mungkin dari pertama kali kuliah yang diikuti program-programnya apa, kemudian beliau nanti akan menyampaikan, kemudian nanti akan didiskusikan. Kemudian beliau juga mempunyai ide yang mungkin bisa membangun SDIT Al-Hadi. Nanti juga beliau akan memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu guru juga mungkin bisa memberikan masukan kepada beliau juga. Jadi nanti untuk acara pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada halangan apapun. Kemudian nanti bisa saling bersinergi, kemudian menyampaikan gagasan atau ide-ide dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, kemudian nanti disampaikan ke Bu Latifatul Taqiyah, atau sebaliknya dari Bu Latifatul Taqiyah juga menyampaikan apa sih diseminasi budaya positif, khususnya yang disampaikan atau yang dipresentasikan pada pagi hari ini. Nanti beliau juga akan menyampaikan lebih detail tentang budaya positif itu apa. Kemudian nanti Bapak Ibu guru juga bisa menerima ilmunya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ada ide yang lebih cemerlang atau ide yang lebih matang atau lebih cemerlang, kemudian nanti bisa disampaikan kepada beliau. Semoga nanti acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan yang telah memberikan sambutan untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tin Munawaroh yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon Guru Penggerak Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Kepada Ibu Latifatul Taqiyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat SDIT Al-Hadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang luar biasa hadir di sini dalam keadaan utuh dalam acara diseminasi budaya positif yang insyaallah akan saya sampaikan setelah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul qiyamah kita
termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi budaya positif ini, menghadiri undangan dari saya kemarin gitu. Kita agak santai saja ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang gitu. Ya, kita sebelum masuk ke materi, ini saya buat kesepakatan dulu, kesepakatan forum diseminasi. Jadi saya menawarkan ada 6 kesepakatan selama forum diseminasi ini berlangsung Bapak Ibu. Nanti misalnya ada tambahan dari panjenengan semua bisa diflorkan di sini. Yang pertama itu adalah tadi diawali dengan berdoa, tadi yang sudah dipimpin oleh Ibu Moderator, kita sudah membaca basmalah bersama-sama. Yang kedua, ini ada gambar anak panah. Artinya apa? Saya minta Bapak Ibu guru sejenak di sini untuk fokus, ya, bukan hanya jiwanya, bukan hanya raganya yang di sini, tapi juga jiwa dan pikirannya juga berada di forum diseminasi ini. Kemudian itu ada gambar anak kecil yang sedang angkat tangan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya saya ingin nanti panjenengan semua di sini juga ikut berperan aktif dalam forum diseminasi kali ini. Kemudian ini ada gambar anak kecil yang sedang tersenyum. Kalau di matematika itu ada rumus ya, biasanya identik dengan rumus. Di sini saya juga punya rumus Bapak Ibu. Rumusnya apa? 227. Artinya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan tahan 7 detik. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tertawa seperti itu, ada aura positif yang keluar dari panjenengan, gitu ke? Saya berharap nanti apa ketika panjenengan semua di sini juga bahagia. Insya Allah nanti apa yang kita dapatkan bersama di forum ini nantinya juga bisa diterima dengan bahagia juga, nanti disampaikan dengan anak-anak dengan bahagia. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya ini ada gambar HP. HP itu monggo, ini saya fleksibel saja. Artinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang lebih penting begitu bisa panjenengan manfaatkan HP itu nggih. Sebagaimana mestinya. Terus di sini ada gambar gelas kosong. Artinya apa? Kita analogikan dengan kita yang siap menerima ilmu. Kan kalau gelas kosong kan siap diisi air gitu ya. Kalau kita di sini siap untuk menerima ilmu-ilmu baru, siap untuk menerima sesuatu yang baru. Begitu? Ada yang ditambahkan mungkin dari Bapak Ibu atau cukup ini aja atau bagaimana? Cukup. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas, mohon maaf ya ini ke-7-8 maksudnya. Kita akan membahas 8, tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ini akan menarik ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir akan kita bahas adalah tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi yang pertama, semuanya saya minta untuk berdiri. Kita bersenam sejenak ya Bapak Ibu, biar lebih semangat, tidak ngantuk gitu. Iya.
Bapak Ibu sumu boten? Sumu ge, saya juga sumu ini. Semangat ya. Iya, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setujukah Bapak Ibu apabila yang pertama ya, saya bacakan satu-satu. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju boten? Setuju. Siapa yang setuju? Wow, hampir semuanya setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Yes. Wow, oke. Baik, nanti kita save dulu ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Coba Bu, angkat tangan saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang tidak setuju? Yang tidak setuju ada 3. Berarti yang setuju 10, yang tidak setuju 3. Oke, ini sudah ada, mulai ada perbedaan ini untuk yang kedua. Coba yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid bermasalah. Setuju. Ya, semuanya setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju. Oke, ya ini pertanyaan pemantik nanti saya harap setelah mengikuti diseminasi ini, panjenengan semua bisa menarik kesimpulan. Apakah lihat tadi jawaban saya itu benar atau salah? Gitu deh. Tuh, kita skip dulu. Nah ini Bapak Ibu yang pertama, kita ke perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru saat ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Beda-beda Bu. Yang beda-beda. Beda-bedanya bagaimana Bu Yuli? Pembelajaran tidak hanya pembelajaran yang tidak hanya menggunakan satu jenis metode saja, tapi di situ kita melihat kebutuhan murid itu Ibu. Jadi kita bisa pakai 2 opsi atau lebih. Ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran di berdiferensiasi itu boleh bisa dari bentuk tugas yang bermacam-macam ataupun metode yang dipakai itu disesuaikan dengan karakter murid, kan masing-masing setiap anak berbeda-beda gitu. Jadi di sini seperti dengan ini sama seperti IKM kalau sekarang Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita itu untuk apa sih semuanya itu? Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang selaras dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Coba disebutkan Bapak Ibu. Yang pertama, ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Kok pada pintar-pintar semua ini Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Next, nah ini kita coba bermain. Cobalah buka sekarang ya Bapak Ibu. Gini, aturan permainannya ini berpasangan itu. Kalau misalnya nanti tidak ada pasangan sama saya boleh loh ya. Oh, di situ ada Pak Toha bisa sama Pak Jana. Oh ya, yang perempuan pas gitu. Iya, yang laki-laki juga pas. Nah, begini. Ini di sini nanti saya minta berpasangan ya. Yang satu itu nanti tangannya menggenggam. Siapa yang silakan berdiskusi dengan pasangannya. Siapa yang nanti tangannya menggenggam. Menggenggam ini maksudnya apa? Bapak Ibu semuanya nanti ibaratnya ini menggenggam sesuatu yang berharga. Ya. Jadi yang berharga itu apa Bapak Ibu? Uang. Uang. Terus apa? Emas, ya, perhiasan, cincin, kalung ya. Kan pasti tidak pengen itu lepas dari genggaman Bapak Ibu semuanya. Nah, tolong nanti yang menggenggam itu seolah-olah menggenggam sesuatu yang berharga dan
tidak ingin dilepaskan, begitu ya. Tapi yang satunya, ya, yang pemain duanya, begitu, justru ingin bagaimana caranya supaya genggaman tangan teman Bapak Ibu semua itu terlepas. Bisa pakai rayuan, bisa pakai ajakan, ayolah buka dong, gitu, boleh. Atau pakai paksaan juga nggak apa-apa loh, boleh, ya. Boleh pakai rayuan, boleh pakai ajakan, boleh pakai paksaan. Siap ya? Sudah? Coba mulai ya. Saya hitungan ketiga deh. 1, 2, 3. Silakan. Boleh. Satu tangan saja yang mau genggam, satu saja. Jangan Bapak Ibu yang tadi semuanya berhasil dibuka nggak? Tidak ya. Mengapa tidak berhasil dibuka Bapak Ibu? Karena benda yang panjenengan genggam tadi sangat berharga. Suatu berharga itu nggak pengen dibagikan dengan yang lain, kadang ya. Jadi ini punya aku, jangan kamu rebut begitu. Nah, apa di sini Bapak Ibu? Nilai yang bisa diambil. Siapa sebenarnya yang mengendalikan kontrol itu siapa? Diri kita, ya. Yang tadi yang menggenggam tangan, begitu ya. Jadi kalau mungkin yang pemain satunya bisa mengarahkan, ayolah dibuka, tapi yang punya kontrol dan kendali itu diri kita sendiri. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya benar atau salah? Guru mengontrol murid itu bisa atau tidak, Bapak Ibu? Bisa mengontrol murid. Oke, coba di saat misalnya nih, kalau saya melihat ya, kalau ketika ada siswa yang terlambat seperti itu, meskipun sudah diberikan hukuman, diberikan sanksi, besoknya masih ada yang guru itu mengontrol seseorang, tidak sih? Mengontrol murid kita sebenarnya, sejatinya bisa tidak? Bisa? Bisa, karena bagaimana? Kalau kita sudah kasih hukuman sebesar apapun ya, seberat apapun, kalau anaknya dablek, gak mau, tidak sadar bahwa itu suatu kesalahan, ya bisa lagi diulang lagi. Bahkan kita punya satu anak langganan yang terlambat di sana, berbaris di sana, begitu gitu. Jadi apa sebenarnya yang mengendalikan kontrol murid itu siapa? Dirinya sendiri. Mereka harus punya kesadaran diri, gitu ya. Berarti ini itu tadi ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Contohnya begini, misal dalam pelajaran bahasa Inggris, aman ya, aman bahasa Inggris. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5, semua betul gitu, nanti Pak Aman kasih hadiah pensil misalnya, atau permen seperti itu. Itu penguatan positif efektif tidak untuk anak? Ya, mungkin di awal untuk jangka pendek efektif ya, tapi apakah akan berlanjut sampai jangka panjang? Efektif tidak untuk jangka panjang, Bapak Ibu? Tidak. Mengapa, Pak? Karena kalau diberikan terus anaknya ketergantungan kan. Kalau diberi hadiah, saya baru mau semangat belajar nih, sungguh-sungguh mengerjakan soal ini. Nggak dapat hadiah juga kok, saya nggak mau lah gitu. Kan ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga,
juga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya Pak Jana, kok rame terus tole, duk, sok ben dadi apa? Mudah orang aja nih. Nah, seperti itu tuh dapat menguatkan karakter siswa tidak? Membuat anak akhirnya merasa bersalah? Tidak ya? Ya, oke. Itu ilusi semua ya, ilusi semua. Kemudian yang keempat nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa salah, ya. Jadi tidak berhak, orang dewasa juga tidak berhak untuk memaksa. Kalau kita ubah ini, kita geser tadi ya, pergeseran paradigma tadi, kita geser ilusi ini. Coba Bapak Ibu guru, untuk yang pertama, guru mengontrol murid, kita harus lihat bagaimana kalimat yang benar. Murid mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini bagaimana? Yang betul bagaimana harusnya? Kalau kita bisa memberikan teladan, ya, kita bisa ubah kalimat itu menjadi misal penerapan keteladanan dapat memperkuat karakter siswa, begitu? Kalau kita memberikan contoh yang baik, nanti insya Allah muridnya juga akan mengikuti. Ngoten nggih? Ya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang baik yang bagaimana, yang betul Bapak Ibu? Harus di apa? Seharusnya siswa itu harus di apa? Didampingi mungkin ya. Pendekatan personal, didampingi, dibimbing ya, diarahkan untuk menguatkan karakter. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bagaimana? Tidak ada orang yang bisa memaksa. Kalimatnya yang positif misalnya Bapak. Setiap siswa untuk Gimana? Gimana Bu? Bu Linda. Ya Bu, ya. Orang dewasa memiliki hak untuk mengarahkan siswa. Mengarahkan tapi nanti kembali ke siswanya itu sendiri. Ngoten ya? Ya, kita langsung ke materi berikutnya. Disiplin positif. Nah, tadi kesadaran diri yang dijalankan oleh murid atau siswa itu salah satunya dapat dilakukan dengan disiplin positif. Nah, ya, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sogokan, misalnya diiming-imingi sesuatu atau awas ya nanti kamu tak apakan gitu ya, atau tak kasih nilai sedikit loh kalau kamu tidak manut sama Bapak Ibu guru misalnya, ataupun hukuman. Misalnya hukuman itu biasanya secara spontan, misalnya dia melakukan suatu kesalahan di depan kita, kemudian kamu sana, kalau gitu kamu lari, misalnya, itu hukuman gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata tidak cukup efektif untuk membuat siswa sadar, ya. Tuh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk nilai disiplin positif ya tadi diharapkan itu nanti nilai-nilai kebajikan universal siswa itu bisa keluar. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya kita harapkan keluar dari siswa, kemudian menjalankan dengan penuh kesadaran. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Skillsnya juga bisa dikeluarkan dengan adanya disiplin positif tadi ya. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah,
Oke. Nah tadi Bapak Ibu, siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan tadi, ya kebajikan universal tadi, kita harapkan muncul karena dengan adanya disiplin positif tadi, kalau kita punya anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, nantinya kedepannya ini untuk ada namanya peraturan ya, untuk mengimplementasikan, bukan peraturan sih sebenarnya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa keyakinan kelas? Yang betul itu keyakinan kelas atau peraturan Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan? Ada yang mau berpendapat di sini? Kalau saya tanya keyakinan atau peraturan? Zaman sekarang keyakinan. Yang sering dipakai peraturan kelas. Tapi yang benar itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Mengapa keyakinan? Bisa menjelaskan tidak? Oke, kalau belum, saya coba jelaskan ya. Kalau mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, gini, kalau peraturan kelas, peraturan itu biasanya bersifat lebih memaksa, ya. Satu, bersifat memaksa, yang kedua bersifat satu arah. Artinya hanya orang, misalnya di kelas ya, biasanya peraturan itu yang membuat adalah seorang guru. Begitu pula dengan misalnya di sekolah. Di sekolah berarti peraturan sekolah bukan berasal dari siswa juga tidak ikut. Paham ya? Kalau peraturan itu hanya satu arah, misalnya guru saja saya membuat peraturan dilarang merokok, dilarang bercanda, dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya, dilarang ngobrol dan lain sebagainya. Itu biasanya peraturan itu yang membuat adalah satu orang yang di situ punya kuasa. Ngerti ya? Jadi kalau keyakinan apa Bapak Ibu? Kalau keyakinan berarti seluruh, misalnya di kelas, berarti seluruh warga kelas itu meyakini nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan bersama. Jadi nanti baik Bu Guru atau Pak Guru dan siswa itu menjalankan keyakinan kelas dengan penuh rasa tanggung jawab karena dia sadar, saya sudah meyakini, dia sudah menyepakati. Jadi ada kolaborasi untuk membuat keyakinan kelas itu, ada kolaborasi antara guru dengan murid. Jadi bukan hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi juga murid di sini terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Begitu, paham ya? Ya. Nah, ini mengapa kita, ada pertanyaan, dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara kendaraan roda 2? Ini coba, ini peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan ya. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Keselamatan. Nah, di situ tadi ada kata-kata apa? Takut ditilang. Nah, karena takut ditilang itu sebenarnya ada kesadaran dari seseorang atau hanya ingin patuh pada peraturan saja Bapak Ibu? Patuh pada peraturan, bukan karena kesadaran diri. Karena ya saya sering menjumpai hal paling cuma di situ ya, deket, nggak akan ada polisi gitu ya. Tapi kalau aku hati-hati loh, di sana ada polisi, ayo ambil helm begitu. Berarti kan itu belum sadar, Bapak Ibu belum sadar bahwa itu menggunakan helm adalah untuk keselamatan diri, untuk keamanan. Jadi kalau kita bandingkan dengan pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat dulu pandemi ya, COVID-19 itu, kalau memang ada peraturan penggunaan masker, tapi misalnya pun tidak seperti itu, kita tetap aja menggunakan, bahkan sampai sekarang deh Bapak Ibu, banyak yang menggunakan. Karena apa? Demi keselamatan kita, demi keamanan. Jadi itu sudah ada bentuk kesadaran diri. Jadi sini sudah
melangkah ke keyakinan sebenarnya. Ya, meskipun beberapa orang, kita tidak bisa generalisasi ya, ada banyak juga yang sudah menganggap ini sebagai sebuah keyakinan, ya tidak semua, tapi memang ada beberapa yang menganggap itu hanya peraturan saja. Ketika saya menjalankan itu ya karena saya patuh, bukan untuk diri saya gitu, jadi belum sadar. Nah, ini tadi ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, hanya guru saja yang membuat peraturan tersebut. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya kebetulan kemarin sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas di kelas 6B. Yang pertama, mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi Bapak Ibu di situ, kalau saya ya kemarin, nah ini pakai sticky note di kertas sekolah ya, Bapak Ibu nanti ditempelkan. Ini kalian ingin kelas kita tuh seperti apa sih anak-anak? Tuh. Terus pengen kelasnya bersih bu, pengen kelasnya tidak berisik bu, ya udah dituliskan saja di kertas sticky note, kemudian ditempelkan satu persatu gitu. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, di sini pertama saya mencatat semua masukan tadi. Yang ketiga adalah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini ada kalimat positif. Jadi kan anak-anak mungkin kemarin tuh beberapa dari mereka menuliskan dilarang datang terlambat, misalnya. Dilarang bersenda gurau, misalnya. Seperti itu. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang. Nah, nomor 2 ini. Kalau panjenengan perso nomor 2 ini. Nomor 2 ini kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini saya tuliskan menjaga kebersihan. Begitu, nggih. Jadi semua kalimatnya ditampung dulu. Tapi kalau misalnya ada yang sama dari anak-anak, misalnya dilarang buang sampah atau menjaga kebersihan, kita jadikan satu saja. Jadi menjaga kebersihan. Nggih. Jadi setelah tadi direduksi lah, intinya direduksi. Kalau misalnya ada yang sama, kita jadikan satu. Tidak harus semuanya dari semua pendapatan anak ditulis semua, tidak begitu. Kalau ada yang sama, kita jadikan satu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas, dan tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun ya. Jadi setelah misalnya ada berapa? 16 poin ya. Saya ada 16 poin. Misalnya kan dilarang mencontek, Bapak Ibu. Dilarang mencontek. Berarti di sini saya tuliskan jujur saat ulangan, begitu ya. Nah, kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, kita jadikan itu sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu jangan satu di Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu minimal misalnya 3 sampai 7 saja. Ini saya maksimalkan 7. Supaya apa? Kalau terlalu banyak nanti anak-anak lupa keyakinan kelas dalam kelasnya itu apa saja. Kalau sedikit dan harus cuma satu aja gitu, ya. Jadi ini saya masukkan misalnya menjaga kebersihan itu masuk ke dalam ranah nilai apa? Nilai tanggung jawab begitu. Kemudian datang tepat waktu, masuknya ke disiplin. Kemudian ini banyak sekali yang kemarin anak-anak menuliskan tentang pembulian. Dilarang membuli nama orang tua gitu, dilarang membuli fisik dan lain-lain. Itu masuk ke misalnya menghargai dan menghormati, berpakaian yang rapi dan lengkap, masuknya ke tertib. Kemudian jujur saat ulangan, itu masuknya ke kejujuran. Ngoten nggih. Jadi seperti itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Bisa dipahami nggih? Nggih. Kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, karena ada kita berhenti sejenak. Kemarin tadi sudah sampai sini, tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun.
disepakati, bagaimana didiskusikan dengan murid-murid, bagaimana anak-anak setuju atau tidak, seperti itu. Kalau mereka sudah setuju, minta mereka untuk membuat keyakinan kelas tadi, menuliskan seperti ini punya saya di kelas 6B. Ini yang menulis anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Saya minta untuk menulis di kertas karton karena kemarin memang agak terburu-buru. Ini bertanggung jawab, disiplin, menghargai dan menghormati, tertib, kejujuran, sopan dan santun, serta tolong menolong. Nah, kalau sudah ditinjau dan sudah disepakati bersama, nanti anak-anak diminta untuk menempelkan apa yang sudah mereka tulis. Selanjutnya ditandatangani, keyakinan kelasnya tadi ditandatangani oleh seluruh siswa. Kemudian yang terakhir oleh wali kelasnya atau gurunya, seperti itu, nggih. Dan nanti kalau sudah ditempel di dinding kelas atau nanti bisa dihias sebagus mungkin, ditaruh di tempat yang mudah terlihat oleh semua murid, sehingga ketika anak-anak nanti membacanya mereka ingat, oh ini saat ini daftar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, sehingga diharapkan nanti anak-anak terus bisa menerapkan, menjalankan nilai-nilai yang mereka sudah yakini. Ngerti ya? Iya, Bu. Ini tadi sudah. Nah, ini proses penandatanganannya. Kemudian ini tadi keyakinan kelasnya, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, apakah sudah terjamin bahwa anak-anak itu akan menjalankan keyakinan kelasnya? Tidak sepenuhnya, Bu. Iya, mungkin kalau peraturan kan bersifat maksa ya, kayak kita takut gitu ya, murid-murid akan takut. Tapi kalau keyakinan kelas, karena ini kesepakatan bersama, mereka diharapkan akan menjalankan dengan penuh kesadaran. Tapi ya namanya anak-anak gitu, pasti ada juga yang mungkin belum 100% mereka menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini kaitannya ada dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu mungkin ada beberapa kebutuhan anak-anak yang belum terpenuhi. Nah, sebelum kita ke sana, ini ada pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu agar kebutuhan kita terpenuhi. Kalau di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa, Bapak Ibu? Kita membutuhkan makan, terus pakaian, terus tempat tinggal, sandang, papan, pangan. 3P, cukup 3P atau satu lagi? Pasangan. Oke, kita ke cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini bisa dengan dipedulikan, kita penuhi dengan adanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan itu bentuknya apa saja, Bapak Ibu? Contohnya keinginan untuk dianggap, misalnya berprestasi, keinginan untuk diakui bahwa kita bisa. Kemudian ketua kelas, ya biasanya ketua kelas juga, ini loh saya ketua kelas, saya punya kuasaan untuk memimpin, ya. Kemudian kebebasan, mereka memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan mandiri, serta kesenangan. Kalau kesenangan itu apa yang membuat senang, Bapak Ibu? Senangan main bisa, kemudian tertawa, kemudian ngobrol, gojek. Nah, itu ternyata ini semua anak-anak juga butuh ini semua, Bapak Ibu. Setiap orang lah, bukan hanya anak-anak, kita juga sama. Ya, tapi kalau untuk anak-anak misalnya
kebutuhan kesenangan seperti itu. Jadi di dalam kelas juga anak-anak pengen senang juga, bukan hanya di luar kelas, tapi diharapkan di dalam kelas mereka bisa senang. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, gitu ya. Kemudian kebebasan, dan kebebasan ini sebenarnya bisa diwujudkan dengan kita memberikan mereka berbagai metode pembelajaran, memberikan mereka berbagai variasi model pembelajaran, sehingga tadi kembali lagi ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semua anak itu terfasilitasi, itu ya, kebutuhan setiap anak terfasilitasi. Nah, ini ada kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Kebutuhan-kebutuhan dasar tadi itu bisa terpenuhi dengan adanya motivasi. Nah, motivasi itu bisa dari dalam diri maupun dari luar diri. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu berarti dari luar seseorang itu sendiri. Contohnya ini, jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang seseorang atau anak itu melakukan sesuatu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya ketika misalnya anak itu mau belajar, ya motivasinya bukan karena dari dalam diri mereka, kesadaran diri mereka, tetapi karena mereka takut akan hukuman yang diberikan, ya. Atau itu. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yang kedua ini mendapat imbalan atau penghargaan. Kebalikan dari tadi hukuman, kalau anak itu mendapat imbalan atau penghargaan maka dia mau belajar. Berarti itu bisa jadi siswa itu tadi belum sadar sepenuhnya bahwa pembelajaran itu adalah penting misalnya, gitu Ki, karena ada iming-iming dari luar, dari orang lain. Nah, yang kita harapkan bagaimana? Yang kita harapkan adalah supaya anak-anak itu muncul motivasi intrinsiknya, artinya motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Di sini menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, yang nanti kita harapkan itu yang timbulnya motivasi intrinsik ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu sering ya, saya pun tidak lepas dari reward kepada anak-anak. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, banyak sekali pelajaran yang saya terima. Salah satunya ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi mereka. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek akan efektif, tetapi tidak dengan jangka panjang begitu. Kemudian penghargaan menghukum. Begini, bagaimana penghargaan menghukum? Misalnya, ketika anak itu sudah terbiasa, misalnya dia bisa dapat nilai 100 kemudian dikasih hadiah, ya kan? Ketika dia tidak mendapat nilai 100 dia kayak sedih sekali ya. Karena apa ya, aku nggak dapat hadiah. Nah, motivasinya apa? Motivasinya karena hadiah seperti itu. Jadi sebenarnya itu hukuman buat mereka sendiri. Kadang kecewa, kesal. Kenapa sih aku nggak dapat nilai 100? Nah, itu ya. Kemudian penghargaan memulai ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Berikutnya dihukum oleh penghargaan sama, masih penghargaan merusak hubungan. Misalnya nih yang dapat reward itu yang itu saja, yang pintar-pintar saja. Sementara yang lambat dalam belajar itu tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Bisa terjadi iri, ya kan? Ya itu terus, oh paling itu aja, saya nggak akan dapat gitu. Atau bahkan ini tadi menurunkan kualitas. Mengapa? Menurunkan kualitas karena begini. Misalnya yang dapat penghargaan hanya yang pintar-pintar, sementara saya mengakui saya nggak bisa matematika misalnya.
Terus paling yang dapat cuma yang pintar itu si Ali atau si siapa gitu ya. Sementara saya nggak dapat matematika, saya percuma saya mengerjakan karena saya kan nggak akan mungkin dapat penghargaan. Gitu deh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas sama seperti tadi menurunkan kualitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya sudah jelas deh ini. Ya, ini bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Dalam memberikannya kita mulai menerapkan kata-kata apresiasi, itu lebih bijaksana Bapak Ibu daripada kita menggunakan kata-kata reward sebenarnya, penghargaan. Jadi diapresiasi itu diakui bahwa anak itu mampu melakukan sesuatu yang positif. Jadi diberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak melulu hanya si A, si B yang pintar-pintar, tapi juga semuanya diberikan apresiasi atas tindakan kecil, walaupun itu kecil sekali ya, tetapi beri apresiasi kepada seluruh murid begitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan tadi, apresiasi dari nilai kebajikan yang anak-anak lakukan. Contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, kemarin ibu perhatikan nak, bahwa rasa empatimu ternyata besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Itu sebuah apresiasi Bapak Ibu, walaupun hanya dengan kata-kata, tidak selalu dengan pemberian hadiah seperti itu, atau mungkin bintang atau apapun. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu nak pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Walaupun sebenarnya itu kecil sekali ya, rasa peduli, rasa tanggung jawab. Nah, ini seperti yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah bentuk apresiasi. Jadi apresiasi tidak melulu untuk mereka yang berprestasi. Jadi apresiasi bisa kita berikan kepada anak yang telah melakukan atau menjalankan nilai-nilai kebajikan, sekecil apapun itu. Ya, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Apakah kita sudah sering melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, di sini ada pengertian dan perbedaannya. Ya, untuk hukuman itu terjadinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru yang menghukum saja, dan berupa hukuman fisik atau psikis biasanya. Psikis itu bisa dengan kata-kata ya, atau fisik itu jelas. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi ini. Dan terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nanti saya contohkan satu persatu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau hukuman contohnya, misalnya ada anak datang terlambat, tiba-tiba nanti dihukum apa? Dihukum membersihkan WC, ya, membersihkan WC. Itu ada kaitannya tidak antara datang terlambat dengan membersihkan WC? Tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya untuk konsekuensi, misal konsekuensinya bisa dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Contoh ya, konsekuensi itu, gini aja, misalnya ada satu anak yang tidak sengaja menumpahkan botol minuman milik temannya. Konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan meja temannya itu yang basah karena tumpahan air tadi. Misalnya begitu, geng, itu namanya konsekuensi. Atau misalnya kita sudah sepakat ini bahwa di kelas ini misal apabila tidak mengerjakan PR, maka anak-anak harus mengerjakan PR di luar kelas. Nah, itu kesepakatan, itu konsekuensi namanya. Sementara restitusi apa? Restitusi itu adalah bagaimana nanti kita mengarahkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka punya masalah apa? Mereka punya masalah misal datang terlambat. Nah, bagaimana kita mencarikan mereka solusi agar mereka tidak datang terlambat. Jadi mereka
memiliki pendapat sendiri, saya seharusnya bersikap seperti apa. Ngoten. Ya, ini coba Bapak Ibu semuanya saya minta untuk menjawab pertanyaan ini. Manakah yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi? Yang pertama, mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kalau terlambat? Siapa yang menjawab hukuman? Coba siapa ini yang menjawab hukuman? Pak Aman menjawab apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Saat lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita coba cek jawabannya. Iya, tepuk tangan dong. Tadi ambil semuanya betul ya? Betul, oke. Ya, bisa diterima. Sekarang sudah paham apa itu hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu? Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang kalau hukuman itu membuat anak merasa apa? Ada di sini memorinya negatif biasanya, akan berbekas di hati anak bisa sampai seumur hidup. Karena saya pun punya seperti itu, ada maksudnya memori negatif saat saya SD gitu ya. Anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ujung-ujungnya apa? Bisa membenci guru tersebut, salah satu guru yang menghukum. Ya, bahkan mungkin bukannya dia sadar, tetapi ketika dikasih hukuman, bagaimana bisa saja dia tambah membangkang begitu. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman dengan itu kan. Ketika teman-temannya bisa belajar tenang di dalam kelas, dia harus keluar kelas misalnya karena dia tidak mengerjakan PR. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir adalah jelas ketika ada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu gitu. Nah, ada kaitannya tadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi dengan posisi kita sebagai posisi kontrol guru ya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Tadi ada penghukum yang sering menghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Terus ada juga posisi kontrol kita sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai seorang manajer. Yang pertama untuk seorang penghukum. Ini kita akan biasanya orang yang menghukum itu akan menghardik, menunduk, berkaca pinggang, ya kan, membentak dengan ada yang membentak. Hukumannya adalah hukuman fisik maupun verbal. Dampaknya apa yang akan terjadi? Anak menjadi pendendam biasanya. Aku sebel sama Pak itu. Terus tidak menyukai guru atau mapel tertentu biasanya. Kemudian membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Contoh, ayolah nak, nanti kalau tolonglah bantu Bu Guru, bantu Pak Guru, kalau tidak nanti Bu Lala dimarahin butin loh, dimarahin kepala sekolah loh. Seperti itu namanya, walaupun meskipun lembut, tapi dia membuat anak merasa bersalah. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Guru menyatakan kesalahan kepada siswa dan guru menderita. Nah, penderitaannya itu apa? Ya itu tadi, nanti saya dimarahin bu kepala loh, kalau nggak bisa dimarahin gara-gara kamu misalnya, ya kan? Seperti itu. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Itu. Kemudian ketiga, teman, guru bersikap ramah.
cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Ayolah, biasanya kata-katanya kata-kata persuasif, ajakan seperti itu. Ayolah nak, temani Bu Lara kemana? Misalnya ya, apa? Ayolah nak, belajar sungguh-sungguh sambil ramah, sambil bercanda, sambil senyum. Nah itu untuk posisi teman. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Akhirnya bergantung, aku sukanya sama bu itu. Ya nggak? Ada nggak seperti itu di sekolah kita? Ada ya. Saya sukanya sama bu itu karena dia teman aku. Biasanya seperti kita best friend misalnya. Kemudian bestie, berikan pemantau. Nah, bicara dari ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi kalau pemantau ini Bapak Ibu, misalnya kita melakukan ada anak yang melakukan kesalahan ya. Kamu tuh bagaimana sih? Nah, kamu harusnya tahu kan apa kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita adalah ketika kamu tidak bisa tidak mengerjakan PR misalnya. Kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus keluar kelas. Di sana mengerjakan di luar. Tetapi posisi pemantau ini nantinya juga akan benar-benar memantau pelaksanaan konsekuensi yang dilakukan oleh siswa. Jadi di sana didampingi, dilihat juga, itu namanya posisi pemantau. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Ini murid. Kemudian yang diharapkan di sini kita sebagai guru adalah berperan atau berposisi sebagai seorang manajer. Di sini suara netral, kemudian ada tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya bagaimana? Murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Contohnya begini, misalnya ada anak yang terlambat, mengapa kamu terlambat? Gitu ya, ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Karena tadi malam tidur terlalu malam, larut malam, seperti itu. Karena tidur larut malam pak, gitu. Terus kenapa? Terus kamu ngapain aja gitu? Ngapain aja kok tidur larut malam? Saya nonton TV sama main HP. Terus kamu tahu kan apa? Kamu tahu bahwa terlambat itu perbuatan yang salah gitu. Ada tahu bu, tahu pak. Gitu. Nah kalau perbuatan yang salah di sini Bu Lara tidak ingin mencari kesalahan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi di sini ibu ingin kamu membantu kamu mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, yaitu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Tuh. Terus nanti kalau sudah seperti itu keyakinan, ditanyakan keyakinan kelasnya, makanya di awal pembelajaran itu sebaiknya Bapak Ibu membuat keyakinan dulu kelas dulu. Terus kamu tahu apa keyakinan dalam kelas kita? Disiplin bu, misalnya disiplin. Nah terus disiplin itu berarti kamu harus datang tepat waktu. Nah kalau kamu ini terlambat berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita, iya bu. Nah kalau dari situ kan apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan hal tersebut. Nah dia nanti akan memberikan opsi-opsi atau alternatif jawaban yang dia sampaikan. Misalnya saya janji bu saya tidak akan tidur larut malam. Kalau tadi malam saya tidur jam 11, besok lagi saya akan tidur jam 9 misalnya. Mulai nanti malam seperti itu. Jadi di sini posisi manajer seperti itu, oke? Nah ini ada video sebentar. Ilustrasi supaya lebih jelas. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ini kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu sudah Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini panjenengan termasuk posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Akan bisa jadi 5-5-nya. Iya. Ya, bisa 5-5-nya ya. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai teman, seperti itu. Tapi kalau untuk yang manajer, apakah sudah dilakukan? Sudah? Sudah melakukan segitiga? Oh ya, kita belum ke segitiga restitusi setelah ini. Ya, ini posisi kontrol apakah aku? Kasusnya siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak? Kira-kira apa ini? Membuat merasa bersalah. Hormat ke bendera 1 jam. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, kalau teman itu biasanya ke persuasi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang mana ini? Pemantau. Ya, coba kita cek dulu. Ya, tepuk tangan dong. Sudah tahu ya, ini posisi kontrol dari guru. Next. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir ini Bapak Ibu di penghujung acara. Suatu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nih, untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dan proses pembelajaran. Jadi contohnya nih, kata-kata yang dipakai untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Misalnya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk menstabilkan identitas supaya anak stabil dulu ini ya, tidak merasa dihakimi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini ditanyakan alasannya. Contohnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini di tahap validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ada tahapan menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini contohnya kalimat yang bisa kita lakukan untuk menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini contoh di tahapan menanyakan keyakinan. Nah ini
yang kemarin sudah saya terapkan di kelas itu penerapan segitiga restitusi dengan kasusnya Veronica. Hari Kamis pagi anak-anak kelas 6B mengerjakan ulangan tematik tema 4 globalisasi. Saat mengerjakan ulangan, Vera menyontek pekerjaan temannya yang bernama Atta. Vera tidak percaya diri terhadap hasil pekerjaannya sehingga dia memilih untuk melihat dan meniru jawaban temannya. Tanpa sepengetahuannya, ada salah satu teman Vera yang melihat tindakan Vera tersebut. Kemudian salah satu anak yang mengetahui hal tersebut menyampaikan kepada Bu Lala. Selesai ulangan, Bu Lala memanggil Vera untuk klarifikasi. Ini We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Selamat pagi Vera. Selamat pagi Bu Lala. Ya, Vera tahu tidak mengapa Bu Lala panggil Vera ke sini? Tidak tahu Bu. Ya Vera, tadi saat ulangan ada salah satu teman kamu yang melihat kalau kamu melihat jawaban dari teman di sebelah kamu yaitu Atta. Benar demikian Vera? Benar Bu. Vera, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Nak? Tidak Bu. Tidak ya. Nah, setiap manusia itu pernah berbuat kesalahan. Bu Lala juga pernah berbuat salah. Vera juga pernah. Dan dengan mencontek tadi kita juga berbuat sebuah kesalahan. Tapi di sini Bu Lala bukan mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini Bu Lala ingin mencarikan solusi untuk Vera supaya Vera tidak mencontek lagi. Ya Nak ya. Tapi di sini pasti Vera punya alasan mengapa Vera melakukan itu. Coba ceritakan ke Bu Lala apa alasannya Nak. Tadi malam tidak belajar Bu. Tadi malam tidak belajar? Mengapa tidak belajar? Tidur atau mainan? Mainan HP Bu. Berarti ketika Vera tidak belajar, akhirnya Vera tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Sekarang Vera ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Ingat. Coba Vera sebutkan apa keyakinan kelas itu. Jujur dalam bertindak, datang tepat waktu, bisa, atau lihat sampah, ambil, dan tolong menolong. Ya, Vera tahu bahwa mencontek itu perbuatan yang jujur atau tidak, Vera? Tidak. Tidak. Vera yakin bahwa sikap jujur itu diperlukan dalam diri kita. Iya. Iya. Sikap jujur itu baik atau tidak, Nak? Baik. Baik. Kalau Vera sudah yakin, kira-kira apa yang akan Vera lakukan supaya Vera tidak mencontek lagi? Belajar. Mengerjakan semampunya. Mengerjakan semampunya. Dan berdoa kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah. Baik, Vera sudah tahu sekarang apa yang harus Vera lakukan supaya Vera tidak mencontek lagi? Sudah. Kapan Vera bisa memulai melakukan apa yang sudah Vera katakan tadi? Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini ya. Ya, mulai hari ini Vera akan melakukan apa yang Vera katakan tadi, yaitu belajar, kemudian apa tadi? Mengerjakan semampunya dan berdoa kepada Allah. Terima kasih ya Vera. Bu Lala yakin Vera ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, dan menjadi kebanggaan orang tua. Tes dulu dong, senyum dulu, mana senyumnya? Oke, siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera, senang sekali rasanya dapat melakukan praktik segitiga restitusi dengan Bu Lala. Saya diajarkan dengan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. videonya. Oke, itu ya. Demikian tadi Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu materi kita pada hari ini. Di akhir saya mengutip ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, dari Imam Syafi'i. Demikian tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada
sesi tanya jawab. Ibu mungkin satu orang penanya saja nih, karena waktunya sudah habis. Siapa yang mau bertanya, monggo. Bu Yuni atau Bu Yuli? Sebelumnya terima kasih kepada Bu Latifah Takia yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Jadi saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memfasilitasi siswa yang beragam? Jadi kan di situ banyak siswa yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi semua siswa agar terpenuhi semua kebutuhan dasarnya tadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yuni. Ya, bagaimana memfasilitasi siswa dengan karakter yang beragam, gitu Bu Yuni ya? Ya, kalau dari saya dengan pembelajaran tadi berdiferensiasi nih Bapak Ibu. Jadi kan ada banyak karakter siswa di dalam kelas kita, nggak selalu siswa itu misalnya menyukai pelajaran matematika. Ada yang menyukai pelajaran bahasa Inggris, ada yang menyukai olahraga, bahkan ke sekolah membawa boneka bentuknya bola, Bapak. Dan di sini mainan voli, ada yang mainan sepak bola. Artinya apa? Bahwa siswa itu macam-macam. Dan kemarin itu kalau dari saya ada anak yang ketika praktik pembuatan patung seperti itu mereka tertarik. Ada yang seperti itu, pelajaran itu seperti ini saja. Artinya mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang semacam itu. Ada juga yang Bu, saya ini seperti ini tidak bisa, saya tidak bisa praktikum. Saya lebih tertarik jika saya diberikan soal matematika. Ternyata tertantangnya di situ. Nah, ternyata anak-anak itu masing-masing, setiap murid itu punya karakteristiknya masing-masing, punya bakatnya masing-masing, punya minatnya masing-masing. Jadi bagaimana supaya kita bisa memfasilitasi hal tersebut? Nah begini, ada yang suka misalnya dengan visual, kita pakai tampilkan video. Ada juga yang sukanya dengan mendengarkan, ada juga dengan pendekatan personal. Ada juga waktu itu saya punya pengalaman Bapak Ibu yang ketika dalam satu kelas, itu kelas waktu saya ngajar kelas 1. Ketika satu kelas itu saya saya ngajar di dalam kelas, kemudian anak itu tidak paham sama sekali apa yang saya sampaikan. Tetapi ketika saya dekati secara personal, saya jelaskan satu persatu, dia bisa mengerjakan, dan itu amazing sekali buat saya waktu itu. Jadi itu tadi, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya bahwa kita patut untuk melakukan atau menciptakan pembelajaran yang variatif gitu, pakai metode yang bervariasi, model pembelajaran yang bervariasi. Kadang juga bisa di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, sehingga semua kebutuhan siswa itu terpenuhi. Karena setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Begitu, Ibu Yuni sudah paham? Iya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada kesimpulan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pada hari ini pertemuan kita? Pak Aman, mungkin? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kesimpulan mungkin dari diseminasi budaya positif, bahwa penggunaan kata yang negatif kita diubah menjadi kata yang positif. Contohnya seperti peraturan kita ganti dengan keyakinan. Nah, seperti pengalaman saya di kelas, bahwa siswa yang dihukum itu pasti akan merasa bersalah. Tetapi siswa yang akan menjalankan sebuah keyakinan pasti mereka mengetahui bahwa dirinya adalah salah. Jadi kesimpulannya bahwa kalimat yang negatif kita diganti dengan kalimat yang positif. Kemudian bahwa di sini penghargaan adalah sebuah hukuman. Jadi selama ini kita memberikan sebuah hadiah adalah merupakan sebuah hukuman menurut Al-Fiqh tahun 93.
Ya, saya baru tahu sekarang bahwa hadiah adalah sebuah hukuman. Jadi siswa ingin mengerjakan hanya karena ingin diberi sesuatu, bukan karena kemampuan mereka. Mereka jadi tahu karena mereka mengharapkan sesuatu dari kita, dari seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah yang 5 tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Nah, itu sangat penting karena guru itu tidak hanya untuk sebagai pengajar di depan, tapi memberikan sebagai solusi, betul tadi, memberikan peraturan atau keyakinan, kemudian memberikan arahan supaya siswa itu menuju ke yang lebih benar. Untuk membentuk karakter itu memang betul dari tingkat bawah. Contoh halnya seperti Bu Lala ucapkan tadi bahwa pengalaman di SD saya juga sampai sekarang pun masih teringat apa kata guru kita dulu. Nah, makanya untuk hal-hal yang negatif kita ubah menjadi hal-hal yang positif. Mungkin seperti itu aja Bu Lala. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Pak Aman. Satu lagi perasaannya Bapak Ibu setelah mengikuti ini, eksaminasi ini, kemudian pembelajaran apa yang diperoleh dan penerapannya untuk selanjutnya bagaimana, Pak Ibnu? Perasaan pembelajaran apa dan apa penerapannya tadi? Iya, terima kasih untuk Bu Lala memberikan kuliah bagi kami yang sangat luar biasa. Perasaannya pasti kita merasa senang dan merasa ternyata masih banyak pengetahuan yang hari ini ditambah lagi pengetahuannya. Jadi hari ini kita merasa banyak ilmu yang mungkin baru terbuka hari ini, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Aman, yaitu salah satunya tentang penghargaan yang selama ini kita berasumsi itu untuk meningkatkan motivasi belajar untuk siswa, tetapi ternyata ketika dipelajari dan dibuka dan dikuak hari ini, ternyata penghargaan itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi hukuman. Dari materi yang Bu Lala sampaikan hari ini, kita, khususnya saya pribadi, juga akan introspeksi diri bahwasannya apa-apa yang selama ini kita asumsikan benar terhadap anak-anak, kita implementasikan kepada anak-anak, ternyata juga tidak 100% benar. Ada beberapa yang kita anggap itu benar, tetapi jangka panjangnya ternyata memang salah. Jadi untuk kesan saya pribadi dari forum ini sangat luar biasa sekali, membuka apa yang selama ini mungkin masih tertutup, membuka apa yang selama ini masih terpendam. Jadi ada beberapa hal yang terbuka, ada beberapa hal yang diungkap. Ternyata banyak hal-hal yang kita anggap benar, ternyata di situ bisa menjadi bumerang atau bahkan kesalahan. Jadi harapannya dari forum ini nanti kami, khususnya saya pribadi, bisa introspeksi diri, kemudian membuat pembelajaran di kelas maupun di sekolah lebih bervariatif, berdiferensiasi, kemudian bisa introspeksi dari kemarin ada beberapa hal yang mungkin salah, kemudian nanti bisa diperbaiki demi kebaikan kita sebagai guru, demi kebaikan anak-anak sebagai murid, dan demi kebaikan sekolah tentunya. Kurang lebih seperti itu Bu Lala. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bu Lala atas pemaparan materi diseminasi dengan tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran dan juga manfaat apa yang telah disampaikan oleh Bu Lala, yang awalnya kita tidak tahu sesuatu menjadi mengetahui informasi yang nantinya akan bisa kita implementasikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama menjadi tenaga pendidik di SD IT Al-Hadi. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian
berakhirlah acara pada pagi sampai dengan siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak